Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi sedang melakukan penambahan kapasitas jalan dengan membangun jalan yang baru meneruskan Jalan Perjuangan sisi barat yang berhenti di depan akses perumahan Duta Harapan. Jalan ini tentunya menghubungkan Duta Harapan dan juga Taman Wisma Asri. Jaraknya kurang lebih 450 meter. Nah, ini adalah jembatan penghubung dari Jalan Perjuangan ya sisi barat ke arah Jalan Perjuangan sisi timur dan juga merupakan akses menuju ke arah Duta Boulevard Barat atau akses ke komplek perumahan Duta Harapan. Banyak sampah yang tersangkut di area jembatan karena bagian bawah permukaan jembatan memang rendah ya. Ditambah lagi ini sebenarnya sampah harusnya tidak dibuang di dalam kali karena secara aturan itu sudah ada dan dipampangkan di sana ada plangnya dengan denda. Hanya saja mungkin perlu ada yang memantau ya untuk hal seperti ini. Untuk mengetahui sebenarnya area yang dibangun jalan di ujung dari jalan akses Duta Boulevard Barat ya ataupun di sekitar jembatan yang menjadi titik temu dengan Jalan Raya Perjuangan sisi barat adalah seperti ini. Terdapat bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali ataupun saluran drainase. Sebenarnya mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah tentang area di sepanjang aliran sungai, maka bangunan-bangunan tersebut seharusnya tidak ada ya. Jadi area di pinggir sungai biasanya dibuatkan jalan akses yang bisa dipakai oleh alat-alat berat atau juga kendaraan-kendaraan operasional sungai untuk melakukan pembersihan sungai ya, mengambil sampah, melakukan pengerukan dan hal-hal lainnya. Jadi bangunan-bangunan ini sudah dibongkar kemudian dijadikan akses jalan yang baru yaitu Jalan Perjuangan yang diteruskan dari arah Sumarekon menuju ke Bekasi Utara dan di sini baru sampai di komplek perumahan Taman Wisma Asri. Proses pembongkaran telah dilakukan beberapa bulan yang lalu dan sudah selesai sehingga jalannya ya secara progres kita sudah lihat cukup baik, sudah dibeton dan dilengkapi juga dengan jalur pejalan kaki atau trotoar. Karena yang di Jalan Raya Perjuangan sisi timur itu memang tidak begitu ada trotoar untuk para pejalan kaki melewatinya. Ini adalah akses ke Taman Wisma Asri. Baik, kita kembali melihat perkembangan dari jalan baru yang sedang dikerjakan ya untuk dapat diselesaikan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini sudah bisa dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan untuk dapat dilewati karena secara konstruksi sudah selesai dan jalan dilengkapi dengan trotoar di sisi kiri. Ke arah pinggir kali juga sudah dikuatkan ya dengan turap menggunakan seat pile beton yang bagian atasnya sudah dicor ataupun ada pile cap. Terdapat dua lajur yang bisa dilewati oleh kendaraan menuju ke arah Taman Wisma Asri. Yang belum ada yang kita lihat adalah PJU ya ataupun penerangan jalan berupa lampu-lampu yang nantinya dapat menerangi jalan ini terutama di malam hari sehingga masyarakat para pengguna melewatinya dengan aman. Trotoarnya juga sudah dipasang ubin-ubin ya yang menarik dengan warna-warni. Ada area ke arah pinggir perumahan yang masih kosong, kemungkinan akan menjadi taman-taman ataupun area terbuka hijau. Baik, ini jalan yang baru. Yang kita perhatikan lagi adalah saluran air ataupun saluran drainase yang ada. Di beberapa titik yang kita lihat, saluran tersebut banyak sedimentasinya. Lalu terdapat juga sampah-sampah yang tersangkut di beberapa titik jembatan.
Nah, untuk membersihkan area-area tersebut, melakukan pengerukan, itulah dibutuhkan jalan akses biasanya di kali ataupun saluran-saluran yang ada namanya jalan inspeksi. Dan ini merupakan juga bagian dari jalan inspeksi selain dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai akses mereka ya menuju ke area-area ataupun ke komplek-komplek perumahan yang ada di sekitar jalan yang baru. Sebenarnya tidak berhenti di Taman Wisma Asri, di akses jembatan yang ada, tapi masih diteruskan ke arah utara lagi dalam tahap pengerjaan awal ya. Kalau kita lihat ini pengerjaan seat pile-nya sudah selesai, tinggal dilakukan pengerukan dari kali, tanahnya bisa diuruk ke samping ya, yang pernah kita lihat seperti itu. Lalu jalannya dapat dilanjutkan pembangunannya. Sedimentasi yang kita lihat di sini lumayan banyak ya, setelah dari Taman Wisma Asri ke arah utara. Jadi memang saluran air ataupun saluran drainasenya ada yang menyempit. Nah, itu yang kemarin juga dilakukan pengerukan di kawasan Kayu Ringin di dekat terminal bis Damri di Kayu Ringin Jaya. Jadi akses jalan raya Perjuangan sisi barat akan bertambah. Dengan begitu yang sisi timur yang sering mengalami kepadatan karena jumlah lajurnya sedikit, ditambah lagi memang kendaraan yang ada di sana yang melewati jalan tersebut cukup banyak, sering tersendat dan juga macet. Cukup rapi untuk sisi saluran drainase ke arah jalan akses yang baru. Sedangkan yang sisi timur ini perlu juga penanganan dan juga penataan ya. Kalau kita perhatikan bagian pinggir kalinya juga banyak yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Bahkan di pinggir jalan Raya Perjuangan sisi barat yang dari arah Sumarekon pun itu juga ada banyak sedimentasi. Mudah-mudahan nanti dapat dilanjutkan dengan pengerukan. Baik, kita lihat kualitas dari infrastruktur baru yang dibangun di pinggir saluran drainase yang menghubungkan kawasan akses komplek perumahan Duta Harapan ke arah Taman Wisma Asri. Ini adalah pengecorannya cukup baik, cukup kuat ya, sedang dalam pekerjaan penyelesaian akses para pejalan kaki dengan ubin-ubin yang berwarna-warni. Ada ruang-ruang ataupun saluran-saluran yang disisakan agar air nantinya dapat mengalir ke saluran-saluran yang sudah disiapkan. Biasanya di bawah trotoar itu ada saluran airnya. Jadi jalan pada saat terkena hujan ataupun ada air yang melimpah itu tidak menggenang, namun dialirkan ke saluran yang ada sehingga menjadi cepat kering dan jalan tetap kuat. Batu-batu kanstin sudah disiagakan. Kemudian yang ke arah dinding komplek perumahan warga di sini juga dibeton ya, menggunakan batu kali. Baik, lokasi dari Jalan Perjuangan yang dibangun tersebut di mana? Ini adalah GOR ya, GOR Candrabaga ataupun Stadion Patriot ke arah Sumarekon ke ujung, lalu nanti akan bertemu dengan Jalan Raya Perjuangan. Nah, Jalan Perjuangan itu ada dua ya, yang sisi timur dan sisi barat. Yang sisi timur itu yang lebih lama.
Kemudian yang sisi barat ini berada di samping saluran air ataupun saluran drainase. Nah, ujung dari jalan raya sisi barat yang dapat dilewati yang satu arah dari Summarecon itu adalah di akses komplek perumahan Duta Harapan. Selebihnya itu yang sedang dibangun, yang diteruskan ke arah komplek perumahan Taman Wisma Asri 1 yang juga sedang diteruskan ke utaranya lagi ya. Kota Bekasi sendiri saat ini terhubung dengan Kota Jakarta dengan banyak moda transportasi, termasuk bis Transjakarta, kemudian ada LRT Jabodebek ya, ditambah lagi akses-akses tol. Nah, dengan begitu maka warga Bekasi yang melakukan mobilitas ke Jakarta tentunya membutuhkan akses-akses ya menuju ke stasiun-stasiun, menuju ke area halte-halte dengan baik. Dari itu pemerintah Kota Bekasi memang yang kalau kita lihat ya ini banyak membangun akses-akses yang mempercepat mobilitas masyarakat menuju ke kawasan-kawasan transit tersebut. Tidak hanya Bekasi, sebenarnya Kota Depok ya atau juga Tangerang dapat melakukan hal yang sama dengan adanya moda-moda transportasi baru. Nantinya untuk yang ke arah barat itu kan ada MRT Jakarta fase 3, ini juga akan melewati area di sekitar sini ya, untuk di kawasan Bekasi yaitu di Taman Wisma Asri tersebut. Dari arah Summarecon ini adalah jalan perjuangan sisi barat di pinggir saluran irigasi atau saluran drainase. Tampak saluran ini menyempit ya di beberapa titik, baik itu karena sedimentasi atau juga sudah banyaknya tanaman-tanaman liar. Bahkan di pinggir salurannya rumput-rumput juga tumbuh ya secara liar seperti itu. Nah, saat ini dari Jalan Raya Perjuangan sisi barat yang ingin menuju ke utara dapat masuk ke komplek perumahan Duta Harapan, nanti tembus di Kali Abang Tengah atau juga ke kanan ke arah Jalan Raya Perjuangan yang ada sisi timur, terusannya yang lama sampai ke arah Kali Abang Tengah atau bisa ke arah Gabus ya, Karang Satria. Tampak dari udara ini adalah sedimentasi yang ada di pinggir saluran drainase. Yang di kanan itu jalan akses perjuangan sisi barat dari arah Summarecon. Yang di kiri tidak begitu terawat ya. Para pekerja masih melakukan aktivitas penyelesaian sedikit-sedikit dari bagian pinggir jalan yang masih belum selesai. Ada jembatan sementara ya, ataupun jembatan kayu yang menghubungkan area perumahan di sisi kiri dengan perumahan yang ada di sisi kanan ataupun sisi timur dari saluran air. Ini kalau saluran drainasenya dibersihkan, dirapikan, ditata, kemudian juga ke arah pinggir rumah-rumah yang ada di seberang kali yang persis di bantarannya akan menjadi sangat menarik. Dilakukan pengerukan misalnya. Baik, sedikit kita mundur ke arah Stasiun Bekasi dan berada di Kampung Pintu Air ya. Ini adalah pasar yang ada di saluran irigasi dan juga saluran drainase yang tadi sampai ke arah jalan Perjuangan sisi barat dan bertemu dengan komplek perumahan Duta Harapan.
Di sini ada jembatan lengkung yang baru yang kemarin sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota, dan ini merupakan sambungan akses dari arah stasiun juga dari arah apartemen dan perumahan yang ada di sini menuju ke Pangeran Jayakarta. Ini di hari Minggu masih ditutup ya, dan di hari Senin sudah dibuka oleh Pak Wali Kota sehingga sudah dapat dilewati oleh masyarakat untuk meningkatkan arus lalu lintas yang cukup padat dan cukup ramai di area Kampung Pintu Air di sini. Nah, dari pintu air ini alirannya menuju ke arah Jalan Pangeran Jayakarta dan terus ke Harapan Jaya ya. Sebenarnya Bekasi sendiri dahulunya memang adalah lahan-lahan pertanian yang banyak ditanami padi ya, ataupun penghasil beras. Jadi oleh pemerintah Belanda pada waktu itu memang dibuat saluran-saluran drainase, saluran-saluran irigasi untuk mengairi lahan-lahan tersebut agar menjadi subur. Nah, jembatan ini konstruksinya mirip dengan yang ada di Kalimalang, yaitu melengkung menggunakan struktur baja Aramco bergelombang di sisi bawah, dan di atasnya dilakukan pengecoran setelah biasanya itu ditambahkan besi-besi fabrikasi di pengait-pengait dari baja Aramco tersebut. Aliran airnya cukup deras dan cukup lancar ya. Air ini berasal dari mana? Dari arah Rawatembaga dari arah Kali Bekasi. Sudah ada pagar yang cukup kokoh ya di bagian kedua sisi dari jembatan lengkung yang baru ini. Dan sudah diaspal serta dilengkapi dengan marka jalan agar masyarakat ya melewatinya dengan nyaman. Tinggal di bagian pinggir ini perlu dibuatkan area taman-taman, dan kebanyakan area pinggir jalan di sini dipakai juga untuk parkir kendaraan. Mungkin para pemiliknya ada di bagian belakang dari rumah-rumah ataupun hunian-hunian yang ada melewati gang yang tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Kita akan ke arah jembatan. Dan ini adalah pintu airnya. Yang di depan itu tadi yang menyusuri Jalan Raya Perjuangan sisi barat. Kemudian yang ke arah belakang kita itu adalah ke Jalan Pangeran Jakarta menuju ke arah Panjaya. Di bawah dari jembatan kita melihat ada sedimentasi. Ini mungkin bisa dilanjutkan dengan pengerukan sehingga kapasitas dari saluran air ini dapat lebih banyak lagi, terutama pada saat musim hujan dan adanya limpahan air dari Kali Bekasi. Kalinya aman ya, tidak meluap. Di seberang dari jembatan situ ada pasar ya, jadi memang banyak yang berjualan, dan jalan akses ke arah stasiun dan apartemen yang ada itu banyak dipergunakan oleh kendaraan roda 2 untuk parkir di pinggir jalan, dan beberapa kendaraan roda 4. Jalannya sebenarnya tidak lebar, namun menjadi sempit pada saat dilewati. Terdapat kampung yang ada di sisi kali ya, yang kita lihat cukup rapi, cukup baik, dan mungkin perlu sedikit pagar karena banyak anak-anak yang bermain di area tersebut.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.